Selamat malam saudaraku, sebelum kita beristirahat malam ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Bapa di surga, berkatilah kami untuk belajar lagi firman-Mu, kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Belas Kasihan dan Penghakiman Tuhan. Belas kasihan dan penghakiman Tuhan. Nah, salib dan penghakiman keduanya mengungkapkan bahwa Tuhan itu adil dan penyayang. Hukum yang dilanggar menuntut kematian orang berdosa. Keadilan menyatakan upah dosa ialah maut. Tetapi belas kasihan menanggapinya, karunia Allah ialah hidup kekal yang di dalam Kristus Yesus. Jika hukum Allah dapat diubah atau dihapuskan, sama sekali tidak perlu bagi Yesus untuk mati. Tapi kematian Kristus menetapkan bahwa sifat kekal hukum dan hukum adalah dasar penghakiman. Wahyu 20 ayatnya yang ke-12, bagaimanakah kita dihakimi? Apa hubungan yang dimiliki antara perbuatan baik dengan keselamatan kita? Nah, saudara-saudara, pekerjaan kita mengungkapkan pilihan kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi ketika Yesus menyelamatkan kita, Dia mengubahkan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Perbuatan baik kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus tidak menyelamatkan kita, tetapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang sejati. Penghakiman terakhir, Allah menghapus semua kepura-puraan, semua kemunafikan, semua kepalsuan, dan menembus ke dalam diri kita yang paling dalam. Dalam menggambarkan posisi kita di hadapan Allah dalam penghakiman, Ellen G. White memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana Injil dan penghakiman berjalan beriringan. Mari kita dengarkan komentar ini. Dari kenyataan bahwa umat Allah yang diakui itu kelihatan berdiri di hadapan Tuhan mengenakan pakaian kotor, patutlah membawa kerendahan hati dan menggerakkan orang mengadakan penyelidikan hati yang mendalam bagi semua yang mengaku namanya. Mereka yang menyucikan dirinya dengan menurut kebenaran akan sangat merasakan kehinaan dirinya sendiri. Semakin dekat mereka melihat tabiat Kristus yang tiada bercacat itu, semakin besarlah keinginan mereka menyesuaikan diri dengan peta Allah, dan mereka semakin tidak menemukan kemurnian atau kesucian di dalam diri mereka sendiri. Tetapi sementara kita patut menyadari keadaan kita yang berdosa, kita harus bergantung pada Kristus sebagai kebenaran kita, sebagai penyucian kita, dan penebus kita. Kita tidak dapat menjawab tuduhan iblis kepada kita. Hanya Kristus yang dapat menyampaikan permohonan yang akan berhasil untuk kepentingan kita. Tuhan sanggup mendiamkan penuduh itu dengan dalil yang didasarkan bukan atas kebaikan kita, melainkan atas kebaikan Tuhan sendiri. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 471 dan juga 472. Lihat bahwa belas kasihan Tuhan sudah menjadi bagian kita, sehingga ketika kita dihakimi, maka perbuatan-perbuatan baik pun itu lahirnya karena iman dan percaya kita kepada Tuhan, karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh diberkati pada sepanjang hari ini dalam semua tugas pekerjaan pelayanan kami. Malam ini istirahat kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.